Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita ada pada saat pagi hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Mari saudara, sebelum kita menikmati hari ini bersama dengan Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan dan kita mau berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu. Mengucap syukur buat pagi yang baru, hari yang baru yang Tuhan berikan. Tuhan, sebelum kami melangkah, mengarungi hari ini Tuhan, pimpinlah kehidupan kami, perlengkapilah ya Tuhan. Dan berbicaralah buat kami pada pagi ini, dan kami mau melakukan firman-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, pada hari ini, tema firman Tuhan kita adalah Yesus Maha Tahu. Amin. Sekali lagi saudara ya, Yesus Maha Tahu. Ayat pokoknya terambil dalam Yohanes 11, ayat 11 sampai 15. Saya akan bacakan. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu, ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Puji Tuhan, saudara. Mungkin kita semua seringkali mendengar kisah ini ya. Dan kalau saudara ingat, tahun 2017, saudara, di gereja kita pernah dibuat sinedrama dengan judul 4 Days Late. Nah, saudara bisa searching kembali di channel YouTube gereja kita. Ya, dan saya menemukan dan saya menonton kembali kisah tersebut, saudara. Dan menurut saya ketika saya merenungkan kembali, coba meresapi kembali betapa Tuhan itu luar biasa, saudara. Ya, dan bisa menyelami kesedihan yang dirasakan oleh Maria dan Marta pada waktu itu. Ya, di mana Lazarus sedang sakit, saudara. Dan waktu itu belum mati. Mereka berusaha memanggil Yesus, tetapi Yesus dengan sengaja tidak mau hadir. Secara manusia mungkin kita akan bersedih, saudara ya. Kalau kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan, tapi Tuhan sengaja tidak melakukannya. Mungkin saat itu kita tidak mengerti rencana dan maksud Tuhan, kita malah bersedih, kita mungkin kecewa. Itu pun mungkin yang dialami oleh Maria dan Marta, kesedihan yang begitu larut, saudara. Dan sampai akhirnya Lazarus mati. Dan Yesus tetap tidak ada di sana. Ya, tetapi pada saatnya, pada waktunya, karena Yesus kita, Allah kita, Maha Tahu, saudara. Dia tahu melakukan yang terbaik kapan pada waktunya. Ya, ayat tadi mengatakan bahwa aku akan pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya, saudara. Dari tidurnya Lazarus. Ya, karena Lazarus sudah mati. Bukan sakit lagi, tapi sudah mati, saudara. Dan ayat 15 mengatakan bahkan Yesus berkata, syukurlah aku tidak hadir. Wow, gimana rasanya, saudara ya? Waktu kita belum mengerti rencana Tuhan, bahkan Tuhan bilang, syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Karena Tuhan bilang, sebab ternyata demikian lebih baik bagimu. Jadi selalu ada reason Tuhan yang terbaik buat kehidupan kita. Lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Amin. Jadi pagi hari ini kita mau belajar lebih percaya kepada Tuhan, Allah kita yang Maha Tahu, saudara. Bukan Allah yang sok tahu. Ya, mungkin manusia terkadang kita sok tahu, saudara. Melebihi Tuhan kadang. Tapi pagi hari ini kita mau belajar bahwa Yesus Maha Tahu. Dan dalam sinedrama yang tadi saya sebutkan, ada beberapa quotes yang diambil dari
ayat Alkitab, saudara, waktu awal akan ditayangkan. Dan saya bacakan buat saudara semua karena saya diberkati oleh quotes ini. Dikatakan, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, kata Tuhan, dan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah penjagamu. Akulah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Aku akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Aku akan menjaga nyawamu. Aku akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaanku, puji Tuhan. Jadi ditutup dengan Yohanes 11 ayat 40, quotes tersebut dikatakan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaanku, yaitu kemuliaan Tuhan. Nah, pagi hari ini, saudara, kita mau belajar untuk percaya bahwa Yesus kita yang maha tahu, yang paling tahu dengan keberadaan hidup kita, hidup keluarga kita, masa depan kita, saudara. Karena itu mari kita mau percayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ya, Lazarus boleh mati, saudara, tapi rencana Tuhan, kehendak Tuhan terjadi. Dan saudara baca kisahnya, bahkan Yesus sendiri menangis pada waktu itu. Tapi dia minta kepada Bapa, dan Lazarus yang sudah mati, ya 3-4 hari dibangkitkan kembali. Dan kisah ini menjadi kisah yang fenomenal, saudara, karena orang yang dibangkitkan oleh Yesus, dan itu mendatangkan kemuliaan Tuhan, kegemparan di seluruh kota pada waktu itu. Nah, biarlah hidup kita mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara, dan saya rindu pada pagi hari ini membagikan sedikit kesaksian saya 2 minggu yang lalu, saudara, ya. Waktu saya berada di luar kota pada hari Minggu, beribadah di tempat yang lain, saudara. Dan saya merasakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Ya, singkat cerita, saudara, di akhir firman Tuhan, ada sebuah kerinduan dalam hati saya, saudara, untuk didoakan oleh hamba Tuhan yang waktu itu berkhotbah, saudara. Rindu sekali untuk didoakan. Dan saya pengen supaya hidup saya lebih diberkati oleh Tuhan. Jadi kerinduan itu muncul. Nah, tapi ketika doa amin, saudara, saya tidak melihat di depan itu ada hamba Tuhan tersebut. Wah, sedikit hati rasanya kecewa, saudara. Ya, nggak jadi deh minta didoain. Tapi ketika saya menoleh ke samping atau ke belakang, ternyata hamba Tuhan tersebut masih ada di belakang, saudara, menyalami satu persatu jemaat yang akan pulang. Wow, di situ saya bersyukur, bersuka cita. Oh Tuhan, Engkau baik. Masih ada kesempatan buat saya minta didoakan. Tapi entah waktunya tepat atau tidak kondisinya. Tapi minimal mungkin saya rindu untuk bersama berfoto, saudara. Mungkin itu buat kenang-kenangan buat pribadi saya dan keluarga saat itu. Nah, ketika berjumpa dengan hamba Tuhan tersebut, saudara, ya setelah berfoto, setelah ada kesempatan berfoto, nah hamba Tuhan tersebut justru yang menawarkan, mari kita berdoa. Wow, saudara. Saat itu saya sangat mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan dengar, walaupun kerinduan hati saya di dalam hati yang kecil mungkin, tapi Tuhan maha tahu kerinduan saya pada saat itu, saudara. Dan saya bersyukur, belum terucap saya untuk minta didoakan, tapi hamba Tuhan tersebut yang langsung mendoakan, dan dia bilang, mari kita berdoa. Dan pesannya luar biasa dalam doa tersebut, saudara. Pesan yang khusus buat saya pribadi untuk lebih melayani Tuhan, untuk lebih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan. Mazmur 38 ayat 10 mengatakan, Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Puji Tuhan. Jadi saudara, pada pagi hari ini, kalau mungkin kau yang ada sedang dalam sebuah kebutuhan, kerinduan kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi engkau. Karena Dia Allah yang maha tahu. Puji Tuhan. Nah, refleksi pagi ini, kita akan merenungkan, saudara. Yang pertama, mengapa Tuhan mengizinkan musibah atau penderitaan terjadi hari-hari ini?
Itu refleksi kita yang pertama, saudara. Yang kedua, pernahkah kamu merasa bahwa Yesus seolah-olah terlambat menjawab doamu? Ya, pernahkah kamu merasa Yesus seolah-olah terlambat menjawab doamu? Itu refleksi yang kedua. Dan yang ketiga, apa artinya buat engkau mempercayai Yesus yang Maha Tahu? Mempercayai Yesus yang Maha Tahu di tengah situasi yang kita tidak mengerti saat ini, saudara. Mari tiga hal itu renungkan, saudara. Dan saya bersyukur karena Tuhan itu baik. Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Dan Dia sangat memperhatikan kehidupan saya secara pribadi. Dalam Pengkhotbah 6, ayat 12 bagian A mengatakan, karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? 1 Korintus 2 ayat 16 mengatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Puji Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak orang-orang kepercayaan Tuhan. Sepatutnya lah kita bersyukur dan kita percaya sungguh kepada Yesus kita yang Maha Tahu. Karena Dia yang mengerti dan Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Mari saudara, pagi hari ini, sepanjang hari ini, kita mau lebih percaya kepada Yesus Tuhan kita. Mari, ya saya mengajak kita semua mau belajar lebih percaya kepada Yesus apapun situasinya. Karena Yesus adalah pribadi Allah yang Maha Tahu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiap langkah, setiap jengkal, setiap kehidupan kami, setiap detik Kau perhitungkan dan Kau lihat. Karena kami percaya Kau Allah yang Maha Tahu. Tuhan, pimpinlah langkah hidup kami sepanjang hari ini. Sekolah kami, pergaulan kami, pekerjaan kami, masa depan kami, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya sungguh bahwa Engkau Yesus yang Maha Tahu, Allah yang peduli dalam hidup kami, sekecil apapun Engkau memperhitungkan dan melihatnya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa sembahyang permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan baik buat kita semua. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.